Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Fitri Susanti dengan NPM 2451020017. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya mewakili kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menguasai bahasa yang tepat tidak hanya penting untuk komunikasi yang efektif, tetapi juga untuk memperkaya pengetahuan dan peningkatan kemampuan berbahasa kita. Yuk, simak dan ikuti video ini hingga selesai agar kita bisa lebih paham dan terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, kalimat, dan paragraf. Terdapat 5 ragam dalam laras bahasa yang digunakan. Semua ragam dapat digunakan dalam kondisi tertentu. 1. Ragam resmi atau formal, yaitu bahasa yang dipakai dalam komunikasi resmi seperti rapat resmi, pidato, dan jurnal ilmiah. Yang kedua adalah ragam beku, yaitu bahasa yang digunakan pada acara hikmat, biasanya dipakai pada saat upacara pernikahan, keputusan pengadilan, dan kegiatan rohani. Yang ketiga yaitu ragam konsulatif, yaitu bahasa yang digunakan dalam pertukaran informasi atau kegiatan transaksi dalam suatu percakapan yang membahas tentang suatu hal yang diketahui oleh masing-masing pembicara, seperti percakapan pada saat di sekolah atau di pasar. Yang keempat yaitu ragam akrab, yaitu bahasa yang digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab atau intim, seperti dalam pembicaraan berumah tangga. Yang kelima yaitu ragam santai atau kasual, yaitu bahasa yang digunakan untuk acara yang bersifat tidak resmi dan dapat dipakai untuk orang yang cukup akrab, misalnya teman. Pada kesempatan video pembelajaran ini, kita dapat belajar bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi non-formal, seperti di warung, di pasar, dan lainnya, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat. Sedangkan pada situasi formal seperti kuliah, seminar, rapat, dan lain-lain, menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal, serta memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penataan penalaran. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, antara lain sebagai berikut. 1. Isi atau makna, yaitu berhubungan dengan pikiran, gagasan, atau perasaan yang disampaikan. Yang kedua adalah keadaan pemakaian bahasa, yaitu yang berhubungan dengan suasana tempat atau waktu. Yang ketiga, khalayak atau sasaran, yang berkenan dengan usia, kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Yang keempat adalah sarana saluran, yang digunakan umpamanya melalui telepon, radio, atau televisi. Yang kelima yaitu cara berhubungan langsung atau tidak langsung, misalnya melalui forum rapat, televisi, radio, dan surat. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga memiliki manfaat dan fungsi penggunaan bahasa Indonesia. Dan diantaranya adalah 1. Bahasa Indonesia akan tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin kita banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih mengenal atau lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah
mempermudah komunikasi antar suku, sesuai dengan isi Sumpah Pemuda, butir ketiga, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari bahasa daerah. Itulah video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam memahami bahasa Indonesia dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menggali lebih dalam agar kemampuan berbahasa Anda semakin berkembang. Sampai jumpa dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.